menarasikan. Ya sahnya Tapi menarasi kalau pun hadisnya. Allahu Pak Nora. Akbar. Silakan. Kau kurang paham, kau menafsirkan isi hadis. Sementara kau tidak tahu status hadis itu apa? Doif kah? Itu Tidak sudah kah? Kak. Justru itu yang saya mau pertanyakan, apakah itu doif atau sohi? Karena yang saya baca Kalaupun itu, kau tidak tahu, Dek, terus kenapa bernarasikan? Begini loh, Dek ya. Bedakan kalau kau bertanya. Bedakan yang bernarasikan. Membuat statement bukan berarti kamu bertanya. Ya, kalau kamu sudah membuat statement berarti kamu sudah membuat suatu pernyataan. Pernyataan itu dihasilkan dari kesimpulan. Iya, betul. Batu itu benda mati. Tetapi, itu kan omonganmu. Tetapi dia bisa menghapuskan dosa. Itu menurut hadis kalian. Kamu sudah menyimpulkan, Dek. Beda kalau pertanyaan. Apakah benar ada tertulis di dalam hadis ini, nomor ini mengatakan bahwa mencium batu hajar aswad bisa menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Saya tahu kok hadis itu. iya, itu sudah. Saya bertanya itu, apakah betul itu, Kak? Kalau sekarang begini ya, kalau kami nanti kaji itu, kau tidak akan mengerti. Kau baca pun bahasa Arabnya, kau tidak akan paham. Tapi Iya. satu saja yang mau saya buat satu contoh analogi, Dek. Sebentar. Kalau Allah mengatakan, firman-Nya mengatakan di dalam Al-Quran, siapa saja yang mencium batu hajar aswad, saya yakin loh, Dek. Orang termiskin di dunia pun akan pergi ke sana. Orang termiskin di dunia akan pergi ke sana. Karena apa? Karena Allah berfirman, batu itu bisa menghapus dosa. Tapi apa? Sementara di dalam hadis yang lain juga mengatakan, tidak diwajibkan untuk mencium batu itu kalau membawa mudarat. Apa itu? Kalau akibat mencium batu itu terjadi yang namanya luka, itu karena saking sesaknya, saking banyaknya orang yang melakukan tawaf, itu tidak dipermasalahkan. Tidak kau cium pun batu itu tidak akan ada masalah. Kenapa dilakukan? Karena apa? Sayyidina Umar itu mengatakan, kalau tidaklah aku melihat baginda Rasulullah Nabi Muhammad menciummu, sesungguhnya engkau batu tidak ada membawa manfaat. Itu. Betul. Jadi kalau batu, ya kalau kau tahu betul kenapa kau juga bernarasi. Jadi kalau memang batu, diam dulu. Kalau memang batu itu menghapus dosa, saya pun orang yang paling miskin itu bisa ke sana. Tapi tidak. Karena mengetahui batu itu adalah dari surga, karena itu pada waktu itu untuk membuat apa tuh? Membuat bait Allah ya, Bang Bejo. Ka'bah. Kekurangan Ka'bah. untuk menutup saja yang kecil itu kekurangan. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai kepada anak-anaknya. Nabi Ismail. Jadi janganlah bernarasi apalah, mencium batu menghapus dosa, mencium batu. Kalau baca di kitab kau, batu-batu yang dibuang oleh kuli-kuli bangunan, aduh, parah kali. Iya Kak, Itu iya, loh. betul. Oke, saya minta 1 menit ya sebelum turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, coba tengok WA grup dari STT Nias udah ngeles. Katanya bukan dari STT dia yang memviral-viralkan selama ini akan dilaporkan. Kita siap, kita tunggu mereka melaporkan. Mereka udah kalau memang betul bukan mereka, saya ketawa ngakak. Jadi saya barusan nengok di grup, mungkin di Itu Nora pun bisa ditengok di grup kan, Itu Nora kan ada di grup. Mereka ngeles yang telah diviralkan baik di TikTok, baik di YouTube, kami akan melaporkan. Dari saya pribadi saya udah memviralkan juga di grup Bang Faruk, Bang Faruk nggak ada masukan saya ke grupnya. Oh, nggak ada masuk. Minta masuk lah. Kemarin ada Itu Nora masuk di grup. Grup solidaritas WA. tuh. Solidaritas. Oh iya. Jadi saya pun memviralkan aja di PT saya, kita tunggu. Kami Muslim siap ya. Kami tidak lempar batu sembunyi tangan dan tidak lari ke luar negeri. Buktikan kalau bukan STT Nias itu buktikan. Yang insya Allah
dari Bang Bujo pun udah tahu, udah dilaporkan juga ke apa nih, Kopoldasu ya. Kita tunggu ya. Buka aja itu. Nah, kalau bisa dibahas aja itu dulu, kita tunggu. Saya turunkan, biar ada satu slot lagi. Udah ada satu slot nih ya. Kalau ada Oten dua orang, saya naikkan, saya turun. Untuk Bang Lubis, saya mohon maaf kenapa saya turun lagi. Tadi saya turunkan karena ada yang saudara kita yang dari apologet, kita naikkan yang berkompeten. Saya pribadi pun kayak semalam saya suruh turunkan. Karena yang berkepoten kita lebih baik di bawah, yang tidak ada ilmu kita di bawah. Dan tadi saya sudah telepon ke Bang Faruq, saya kosongkan 2 kursi. Tapi tadi ya, lanjut. Aduh, itu ada yang pakai foto profilku. Aduh, ya Allah ya Masukkan dong Rabbi. saya ke grup-grup mualaf atau solidaritas apologet dong, Bang Faruk. Itu mungkin dia fans Bunda Rahma itu, makanya pakai itu. Iya, dia merusak-rusak nama orang ini. Aduh, Bunda Rama udah banyak dipakai sama Oten. Contoh di sahabat Bang Juma palsu. Itu Bunda Rama itu ada berapa akunnya yang dipakai itu foto Bunda Rama? Bunda Nora banyak tuh. Udah banyak Bang itu. Arbo, Itu fans, itu fans. Sugi. kasihan ya Oten-Oten ini kafir laknatullah, nggak bisa lagi dia astagfirullah. Itu dia, aduh ya Allah ya Rabbi. Doakan saja yang terbaik, itu aja Bunda. Kita saling mendoakan. Mendoakan itu lebih baik daripada saling membenci. Pian, aku mohon sama dirimu, kamu jadilah Kristen sejati. Jangan ada kata-kata Allah yang keluar dari muncungmu, astagfirullahalazim. Jangan ada. Aku minta lah. Aku yang pribadi ya. Wallahi sebenarnya tadi udah mau kucampak kau yang ke bawah ya. Karena keluar kata-kata Islam di muncungmu itu pedih hatiku. Karena tidak pantas keluar dari muncungmu. Jadilah Kristen yang sejati. Jangan Kristen ke Muslim. Itu aja kalau sama saya Pia. Wallahi saya bilang. Gini Kak, apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran itu Kak? Tidak bisa Ada nggak diucapkan. larangannya itu? Ada. Kalau tur kafir ada. Dengar ini Pia, dengar Bukankah ini suatu Pia. ucapan itu adalah doa Ya. Kak? Membaca Al-Quran hukumnya wajib dengan menggunakan tajwid. Sementara muncung kau yang makan babi itu, aku nggak pernah marah kayak gini ya. Muncung kau yang makan babi itu, suka-suka kau melafazkannya. Dari mana Aku kau tahu sama kau udah sama pernah babi, aku Kak? bilang sama kau. Dari Ketika saya kau asal lahir, melafazkannya, kau sebutkan coba astaghfarmu. dari Sebutkan lahir sampai astaghfarmu. Coba sekarang sebutkan saya punya astaghfarmu. anak. Saya tidak pernah makan daging Sebutkan babi. astaghfarmu. Kau baca lagi Jangankan astaghfarmu. daging babi, daging Kau kambing pun sebutkan saya tidak makan, astaghfarmu. apalagi daging babi. Kau kurang Saya ajar tidak kau. pernah makan daging babi. Kau menghujat dengan cara begitu kau. Kau pikir aku nggak tahu siapa kau? Saya tidak Kurang menghujat. ajar kau. Kau bilang Kau saya makan perlu daging kau babi. membaca-baca seperti itu, melafaz-lafazkan ayat-ayat Quran seperti itu. Suka Saya tidak kau pernah mau makan makan daging babi, babi. kau mau makan nggak mau makan babi, pun kau suka kau. Faruk, kau pernah makan daging babi, Yang tapi bilang saya dari tidak awal pernah sama makan kau, babi. Faruk. membaca Al-Quran itu menggunakan tajwid. Lisan dengerin. kau, muncung kau bacanya salah. Faruk Itu dengarin. bisa berarti kau mengolok-olok nama sesembahan kami. Kau mengolok-olok iman kami. Kau pernah makan daging babi, Kau kurang tapi saya ajar kau. umur hidup saya tidak pernah saya memakan daging babi seumur hidup saya. Saya bisa Ya udah pertanggungjawabkan. suka kau, mau pernah makan B2, kau mau nggak pernah makan B2, kau Kalau suka kau kau. Yang pernah penting makan jangan babi, kau kalau saya lapaskan tidak seperti pernah, itu. Faruk. Saya tidak pernah Jangan makan kau buat babi. mainan di sini. Jangankan Kurang babi, ajar kau, kambing kau pun saya teriak-teriak tidak kau makan, toleransi, apalagi teriak kau babi. toleransi tapi mengolok-olok Islam kau. Kau pikir Eh, nggak di tahu mana apa saya tujuan kau olok-olok? mengolok-olok seperti itu? Kurang Di ajar. mana saya olok-olok? Laporkan kalau saya mengolok-ngolok. Di mana, Faruk? Coba kau lapaskan astafar kau, astafar tadi. Astafar kau Kenapa? tadi kau lapaskan astafar kau tadi. Artinya apa itu? Asal Katanya sama bunyi kau. astafar kau pikir artinya itu apa? Tahu kau artinya, Coba kau tapi lapaskan kau lagi biar kau tahu sama kau artinya. Pokoknya kau Kurang sebut ajar apa. kau. Dikit-dikit Makanya aku jijik nengok kau. Astagfirullah. Faruk, Kau cara jangan lembut kau kesulitan tapi gitu. menghujat kau kurang ajar. Buang aja itu, nggak usah dinaikkan itu. Itu kurang ajar itu. Aku udah pernah nonton dia di Komal Karisten sama si Saifuddin di situ dia. Dibilang dia semua. Tujuan dia apa seperti itu disampaikan dia. Dia pikir sebelum dia bercerita kayak gitu sama si Saifuddin, saya nggak tahu, saya tahu.
Niat Betul, dia Bang itu Farouk. mengolok-olok Aku gitu. menyaksikan, Bang Farouk. Aku menyaksikan dia itu penghujat itu. Penghujat itu. Cara menghujat dia seperti itu. Di hati dia itu Makanya aku mengolok-olok. naik ini tadi, Mengolok-olok minta Islam naik dia aku. di hati dia itu. Dia tahu keluar pula dia. hamdalah itu dibaca dengan huruf H pedas al-halki bagian tengah. Dibaca H, tapi dia sengaja baca H. Karena dia tahu itu melaknat kematian atas Allah. Tahu dia. Dia tahu dari Saifuddin itu. Bacaan-bacaan itu dia tahu dari Saifuddin itu. Dibawa dia kemarin dikata-katakan seperti itu. Aku sendiri pernah menonton itu, kurang ajar anak itu. Cuman dari kemarin aku udah baik-baik, aku bilang sama dia, aku jumpa sama kau di depan aku, kau pia, aku tebas kau pia. Jangan macam-macam kau sama aku. Sore Bang Farouk. Kurang ajar kau. Sorry. Sebenarnya Bang Farouk udah mulai tadi permintaan naik, aku di bawah tidak aku naikkan dia, tiba-tiba ada dia di atas. Maka saya tidak, sebenarnya wallahi saya ingin memblokir Saya total yang dia. naikkan, saya yang naikkan. Saya yang naikkan karena saya tidak tahu. Penghujat itu, Bunda. Penghujat, makanya aku minta naik tadi. Mau ku bantai dia tadi tuh. Rupanya udah turun pula dia. Penghujat. Selamat sore Penghujat itu. saudara-saudara. Ya, selamat sore. Host ini mau tanya. Agama Tadi- apa, Bang? Oh, saya agama Nasrani, Bu. Kristen. Iya, Kristen. Silakan. Jadi saya sudah melihat tadi perdebatan ya dengan yang beragama Nasrani dan yang agama Islam. Saya nggak mau berdebat, saya mau sampaikan kita kan sama-sama yang beragama, ya kan? Kita sama-sama memiliki Tuhan, ya. Jadi menurut saya nggak selayaknya kita membandingkan agama kita dengan agama orang lain, gitu. Karena pada dasarnya setiap orang akan memperjuangkan agamanya masing-masing. Dan tidak perlu kita membuat kegaduhan seperti yang sudah-sudah gitu. Karena saya yakin Oke. juga bukan hanya di agama Nasrani yang mengajarkan tentang menghargai agama orang lain, menghargai sesama. Kamu Saya bukan yakin agama Nasrani, Islam kamu juga mengajarkan hal Coten. yang Ya sama. sudah, tanggapi Nora. Ya sudah, Coten, sudah. Bunda, bisa aku nanggapi, Bunda? Bunda, bisa aku Kita nanggapi, sama-sama kita sama-sama punya Tuhan. Betul, sama-sama punya Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan kamu siapa? Tuhan yang barusan Ibu bilang ya Tuhan, Tuhan Siapa namanya? namanya Iya, ku sembah Tuhan. Ya Tuhan Bu namanya, Tuhan. siapa nama Tuhanmu yang di dalam kitab sucimu? Tuhan Yesus Kristus. Terus di dalam perjanjian lama siapa nama Tuhanmu? Bu, gini ya. Enggak, apa yang saya tanya itu yang tolong dijawab. Oh. Kenapa Kristen kalau ditanya begini, jadi begini, jadi begitu, jadi begini? Enggak. Saya bertanya, Tuhan sebentar. Di dalam perjanjian baru, Tuhan kamu kan Yesus. Di dalam perjanjian lama siapa Tuhanmu? Terus? Loh, siapa? Cobalah dulu ya. Ini makanya Kristen ini lucu. Menasehati, memberi saran. Saya hanya ingin memberi pendapat. Saya hanya ingin memberi saran. Ya kan? Memberi saran tetapi ketika diapakan tidak mudeng gitu loh. Gini Bu. Saya bertanya begini. Jangan gini Bu, saya nggak ingin gini. Saya ingin itu pasti. Enggak. Siapa Iya, iya. nama Tuhan kamu di dalam perjanjian lama? Oke, ku jawab ya. Oke, ku jawab. Aku hanya mau menyampaikan saja ini. Siapa nama Tuhanmu di perjanjian lama? Intinya semua agama itu adalah Siapa baik. nama Tuhanmu di perjanjian lama, Pak AST? Saya mohon Anda menjawab. Saya hanya menyampaikan itu dan saya silahkan Siapa diturunkan nama Bu. Tuhanmu di perjanjian lama menurut kitab sucimu yang diterjemahkan oleh LAI? Silahkan turunkan saya Bu, karena saya sudah menyampaikan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih. Anda menyampaikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama. Kita mempunyai Tuhan.
Saya mau bertanya, Tuhan di dalam perjanjian lama ini siapa nama Tuhanmu? Kita tidak akan menjawabnya Bunda Nora karena itulah pokok perdebatan yang tidak ada putus-putusnya sampai hari kiamat kalau mereka tidak jujur. John Sar, selamat sore. Selamat sore Kak Nora. Agama apa, Bang? Kristen Kak Nora. Ya, silakan. Siapa tahu memberi pendapat lagi atau mau bagaimana? Ya, Bang John? Iya Kak Nora. Ya, silakan. Memberi pendapat atau mau bagaimana? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Kakaknya kalau marah cantik ini. Saya bedakan yang marah, bedakan yang tegas. Oh, Saya kalau diskusi, ya, saya begini, Dek. Saya kalau diskusi tidak suka embel-embel. Apa yang kalian katakan itu poin yang akan saya tanyakan. Saya tidak suka berdiskusi muter-muter ke situ saja. itu Kak. Nah, Coba tunggu dulu. Coba dilanjutkan yang tadi. Siapa nama Tuhanmu di dalam perjanjian lama? Allah, Di dalam perjanjian baru? Tuhan Yesus Kristus. Jadi berapa Tuhanmu? Satu Kak. Yesus atau Allah? Itu sama aja Kak. Di mana kesamaan di dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu adalah Allah? Itu sama loh Kak. Itu kan Esa. Di dalam perjanjian baru yang namanya Allah itu ada di dalam. Waalaikumsalam. Aduh, noise-nya. Di dalam perjanjian lama, nama yang diperkenalkan, yang diterjemahkan oleh LAI di dalam kitab suci kamu, itu adalah Allah, ada Iya. di dalam perjanjian baru. Betul? Iya Kak, betul. Karena Yesus mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahmu, Allahku, Allahmu. Ada masih kata Allah. Sekarang di dalam perjanjian lama, adakah di situ nama Yesus? Ya, ada Kak. Ada tidak? Ada Kak. Di mana? Saya buka datanya. Ya, sini dulu Alkitab itu ya. Ambil dulu Alkitab situ. Alkitab. Nah, ini baru bagus kok, Dek. Kau mau berdiskusi pakai data. Saya suka itu. Tunjukkan sama saya nama Yesus ada di dalam perjanjian lama. Kak, aku mau nanya dulu. Coba buka Kakak ayat Lukas 14 ayat 26. Dek, perjanjian lama, Dek. Perjanjian lama, Dek. Masih? Saya minta perjanjian lama, Dek. Bentar Perjanjian ya, Kak. baru ada nama kata Allah. Perjanjian lama yang saya minta nama Yesus. Karena Bentar ya, katamu Yesus dengan Allah itu adalah orang yang sama. Saya jadikan bilang orang kan, karena Yesus itu kan orang. Yang di bawah tolong tap-tap layar tembuskan sampai 1 M. Saudara-saudaraku, support untuk tap layar ya. Tap layarnya Silakan, guys. John. Bentar ya Kak. Tap layarnya guys. Kak Nora sambil menunggu, buat teman-teman muslim di bawah semuanya doakan. Insya Allah biidnillahi ta'ala besok pagi saya akan berangkat ke Dikti untuk melanjutkan kasus STT Nias. Dimohon doa teman-teman Kau mau semua. ke Medan? Kau mau ke Medan? Ke Dikti kakak, Dikti di Jakarta, Dikti. Jakarta, Bunda. Direktorat Pendidikan Tinggi. Jalur lambat. Insya Allah kita akan melanjutkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan lancarkan ya Bang Dio. Ustadz Dio. Amin. Aduh, turun.
Amin. Mana Bandio? Dia di dalam mobil. Kadang kayak gitu dia. Silakan John, di mana? Di surat apa? Kak, kitab ini apa namanya? Lagi bahasanya bahasa apa Kak? Bahasa Simalungun ini Kak. Gak apa-apa, saya orang Batak. Saya paham itu. Di dalam surat apa? Emang tahu Kakak bahasa Simalungun? Begini loh Dek, kamu sebutkan aja nama suratnya, saya akan buka dari sini. Jadi terjemahan Indonesia yang akan saya baca. Surat Bentar ya, apa? Kak. Kak, kalian nunggu boleh nggak? Kita buka dulu Lukas 14 ayat 26. Apa? Aku Mana Dek? Lukas 14 ayat 26. Di dalam surat apa Dek? Lukas 14 ayat Bukan. 26. Dek, saya minta perjanjian lama. Lukas kan perjanjian baru, Bang. Abangku sayang. Iya, Anggap aja Lukas itu perjanjian lama. kalian mencari dulu aku ini Bang. Kan boleh Kakak jelaskan dulu itu. Ya, silakan cari Dek. Saya akan menunggu Dek. Insya Allah saya sabar menunggu. Karena saya ingin tahu, apakah mungkin selama 20 tahun saya mengimani iman Kristen, saya baru tahu terlewatkan saya membaca ada nama Yesus di dalam perjanjian lama. Silakan cari dulu Dek, saya sapa dulu yang baru masuk. YF, YF, YF. Ya, selamat sore, Selamat sore Bang, agama apa? Kristen. Ya, silakan Bang. Dia lagi mencari ayat. Mana tahu Abang mau membantu? Ada nama Yesus di dalam perjanjian lama yang adalah Tuhan Oke. juga. Silakan. Enggak, aku nggak menanggapi itu. Aku cuma mau nanya nih ya. Ini Tuhan Oten mayat ya judulnya ya. Ini yang dimaksud Oten ini apa nih? Siapa nih Nora? Oten itu orang Kristen. Oke. Jadi kamu menyebut Tuhan orang Kristen mayat. Tanda tanya. Ya makanya aku tanya. Ini Ya, kamu Tuhan ini orang kamu- Kristen mayat. enggak dasarnya nanya begitu apa? Loh. Apakah Tuhan yang Kristen pernah mati? Pernah. Tapi Ya bangkit. udah. Berarti kan menjadi mayat. Kalau sudah bangkit udah nggak mayat dong Nora. Jadi kalau waktu mati namanya apa? Kalau kamu nggak usah bertanya yang sudah. Kan setelah Saya kamu kalau bertanya. sudah hidup, Begini, kalau sudah hidup begini. kamu jangan tanya lagi yang Begini, mati. dengarkan Kan udah saya hidup. baik-baik. Kan sudah Ya, hidup. sabar. Sabar, Dek. Sabar ya. Contoh. Saya pernah berobat hanya 1 jam saja kepada dokter spesialis THT. Setelah itu saya keluar. Terus saya ketemu beberapa hari kemudian, saya ketemu sama dokter ini. Oh, Pak, apa kabar? Baik. Ditanya sama kawannya, Pak itu siapa? Itu salah satu pasien saya. Saya hanya berobat 1 jam kepada beliau. Saya dikasih obat, saya minum obatnya. Beberapa hari kemudian, apakah saya bukan pasiennya? Tuhan kamu pernah mati selama 3 hari. 1 hari saja mati sudah dikatakan mayat. Kalau binatang mati dikatakan bangke. Tuhan mati dikatakan apa? Tapi karena Tuhan ini adalah sosok manusia, akhirnya dikatakan mayat. Kamu mau bagaimanapun 1 jam, 2 jam saja, kalau sudah dikatakan mati, mayat. Pergi kamu ke kamar jenazah, mungkin dia mati suri ya. Ada orang yang katanya mati suri nih. Sudah dinyatakan dokter dipegang nadinya. Dikasih tahu sama perawatnya. Catat, pukul 12.30 WIB siang, ibu yang bernama ini sudah meninggal. Rupanya jam 3 dia bangkit. Nah, sebelum dia bangkit, sebelum dia bangun dari mati surinya, dia dikatakan apa? Tolong pindahkan mayatnya, jenazahnya. Kamu nih gimana, goblok atau apa nih? Otakmu yang nggak nyambung. Sekarang saya tanya kamu, orang yang sudah meninggal sudah hidup lagi, apakah masih disebut mayat?
Kamu jawab. Sebelum dia Jangan bangkit, kamu dia jadi bilang apa? lagi sebelum. Kan sekarang kan udah nggak sebelum. dia Sekarang kan bangkit. sudah hidup. Sekarang kan sudah hidup. Ketika dia Sebelum sudah dia hidup apa bangkit. disebut mayat? Ketika dia sudah Sebelum hidup dia apakah bangkit. masih disebut mayat? Kamu bilang kan tadi kan kamu pasien dokter. Cuma 1 hari. Nah setelah kamu sembuh, apakah kamu masih dibilang pasien? Nah sekarang saya tanya kamu. Saya pernah menjadi pasien. Pernah menjadi. Tapi kan kamu bukan pasien sekarang. Sekarang apakah Tuhan kau pernah jadi mayat? Otakmu agak korslet. Saya bilang ketika orang sudah hidup, apakah masih dikatakan mayat? Apakah Tuhan Kamu pernah jawab jadi mayat? dulu. Ketika orang sudah hidup kembali, apakah masih dikatakan mayat? Apakah sudah Bukan. Otakmu yang agak harus dibenerin gitu loh. Otakmu yang harus dibenerin. Ketika seseorang sudah hidup kembali, apakah masih dikatakan mayat? Oke, saya tunjukkan satu data ya. Sabar dulu deh ya. Sabar. Jangan diturunkan, biar aja. Naikkan lagi. Jangan dulu ada yang masuk ya, sebentar. Naikkan lagi, tolong moderator. Tolong moderatorku yang baik, yang caem, ya. Oke. Oke ya. YF, tolong dibaca ini adikku sayang. Enggak, Saya gini, tunjukkan jawab datanya. dulu aja pertanyaan saya. Ketika akan dia tunjukkan sudah datanya. hidup, apakah dia masih dikatakan mayat? Iya, Itu aja diam dulu dulu jawab. deh. Iya, diam dulu Gak deh. usah Iya, kemana-mana diam dulu. Udah, Di dalam stop di sini. Yohanes Kamu jawab 20, dulu. Apakah nomor ketika 13, dia sudah diam hidup, dulu. dia masih dikatakan mayat? Itu Ya, aja dulu di-mute-kan jawab, dulu. Nora. Di-mute-kan dulu. Iya. Diam dulu kau. Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Perempuan, mengapa kamu menangis?" Maria menjawab malaikat itu, "Mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Mereka telah mengambil mayat Tuhanku." Hei, mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Iya, makanya otak kamu dibenarin dulu. Makanya otakmu dibenarin dulu, Nora. Kamu kan orang Batak. Harusnya kamu bisa berpikir secara logis. Itu kan pada saat dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Nah, terus maksudnya apa? Ya, terus maksudnya apa? Apakah Tuhan kamu pernah menjadi mantan mayat? Ya pernah jadi mayat. Cuman masalahnya sekarang kamu kan judulnya Tuhan Oten Mayat. Ya iyalah. Tuhan kamu kan dulu mayat. Lah kan sudah hidup, ngapain lagi kamu bahas yang sudah meninggal? Ketika dia sudah hidup, berarti itu mayat sudah nggak mayat gitu loh maksudnya, Nora. Kak Nora izin menengahi Kak Nora. Kak Nora kan sudah membuktikan bahwasanya Tuhannya orang Kristen mayat, dipanggil mayat dengan ayat tersebut. Kamu juga bukan gitu. Gitu loh. Sekarang giliranmu tunjukkan kepada kami bahwa Tuhanmu yang sudah hidup kembali itu bukan mayat. Silahkan. Bukan mitmu. Yang sok jagoan kau sama perempuan. Tunjukkan ke kami ayatnya bahwa Tuhanmu yang kau katakan telah hidup kembali itu bukan mayat. Tunjukkan ayatnya. Tuhanmu yang sudah hidup kembali itu kamu aja sendiri sudah ngomong. Kalau hidup kembali udah nggak mayat lagi namanya. Kok bego? Kok bego? Bawakan ayat Tuhan. Kok bego? Enggak loh. Enggak, saya sekarang tidak bicara, enggak usah deh bicara kitab suci deh. Kita kembali ke logika, kan kalian paling logika nih. Yang namanya sudah hidup, namanya sudah hidup. Jangan nyerocos pakai data. Kak Nora sudah menunjukkan ayatnya, mengklaim bahwasanya Tuhanmu itu mayat. Disebutkan mayat Tuhanku, jelas datanya. Kami minta di sini diskusi pakai data, bos. Ya. Tunjukkan aja. Silahkan kau tunjukkan data dari ayatmu atas klaimmu. Kau mengklaim Tuhanmu itu udah hidup kembali. Kami mau Lanjutkan aja yang tadi, Nora. Baca aja yang tadi, Nora. Selanjutnya ada kok Tuhan yang udah bangkit, kok udah dituliskan di situ udah bangkit. Sekarang masalahnya, ya buka aja, udah baca aja lanjutannya tadi. Mana buka ayatnya? Ada lanjutannya.
Ya buka Buka aja aja. yang tadi lanjutannya. Kan Nora tadi udah baca. Jangan stop sampai situ. Diskusi modal nyerocos kau. Nggak ada Lah, kok datamu kau. modal nerocos. Bangkit bang, Tuhannya kagak bangkit. Nora, saya tambahkan Nora. Dibuka aja Nora. 1 Korintus 11:25, 26. 1 Korintus 11:26. Ngapain Silakan Anda nanti buktikan. jauh-jauh kalian Muslim goblok? Itu lanjutin aja yang tadi ayatnya. Kan tadi udah dibaca itu, lanjutin aja. Ngapain lo lari kemana-mana? Jangan, Pak. Kalau memang kalian berani, udah lanjutin. Paman. Tolong dong praktekkan agama kasihmu. Mulutmu jangan kayak binatang ya. Jangan kayak Kristen-Kristen tolol yang lainnya. Otak kalian yang harus dibenerin gitu loh. Kalau mulut namanya bencong, sudah hidup. Mulut bencong. Mulut bencong, kau diam aja kau. Banyak kali nyerocos kau. Macam perempuan mulutmu. Namanya Ya. sudah hidup bukan mayat namanya. Itu loh yang Diam, muslim otak sayang. dongok kalian itu. Anu. Jangan dongok Saya kalian bacakan. gitu loh. Kalau namanya sudah Sebab- hidup bukan mayat Diam lagi dulu, namanya. diam dulu adekku Baca, sayang. baca. Sebentar. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan kamu tuh nggak bangkit-bangkit, coy. Sudah bangkit dia Bunda Nora kan sudah bangkit. Ngapain dibahas terus mati-mati kan di perjamuan kan? Memperingati kematianku. Masa itu aja kamu gak ngerti, Nora? Tuhanku diambil orang. Katanya kau orang Batak. Otakmu agak korslet. Kan memperingati kematianku. Memperingati kematianku, apakah itu artinya dia nggak bangkit? Sampai Sudah ia kembali monyol. Sudah hidup kok masih Sampai ia datang. Berarti nggak Sampai ia bangkit. datang kembali dari surga ke bumi, Nora dodol. Kok tolol sih? Tolong mayat Tuhanku hilang. Lah orang sudah hidup kalian sebut mayat. Yang korslet siapa otaknya? Yang korslet otaknya siapa? Yang korslet otaknya siapa? Namanya saya sudah tanya, hidup bukan YF, lagi mayat. Namanya sudah hidup bukan lagi mayat. Anjingmu aja kalau kalimat mati bodoh kalau dan udah hidup tolol. lagi nggak mayat lagi Kalimat bodoh namanya. dan tolol. Ngerti nggak? Dengar ya. Kalimat bodoh dan Jadi- tolol di Alkitab jadi- jangan dibawa. Ya bodoh Jadi- karena jadi kalian bodoh. Tuhan- Oke. Jadi Tuhan kamu pernah mati. Iya, Dek. Pernah mati jelas. Oh. Apakah Tuhan bisa mati, Dek? Yesus yang mati. Naturnya sebagai manusia mati. Naturnya mati. Naturnya sebagai manusia, bukan naturnya yang mati, goblok. Ih, tolol ya. Waduh, Alkitabnya keluar tuh. Ayat sucinya keluar tuh. Iya, terserah lo lah mau ngomong apa. Manusia-manusia macam uclem kan. Gini loh, kaum kalian ini masih banyak yang dungu, masih banyak yang bodoh, tapi sok pintar. Gak ada di mana-mana kaum kalian itu pintar, gak ada. Benar, kalian Jadi itu saya selalu tanya di dulu sama belakang kau, kok. Dek. Iya, Itu iya, di Dek. dunia Iya, Dek. nyata, Iya, di iya. dunia kerja ke Iya, atau Dek. di mana kalian Iya. pasti di Iya, bawah. oke, nggak apa-apa, Dek. Itu Jadi yang fakta. bangkit itu Itu memang hanya fakta. Yesus saja. Udah kamu Iya, nggak usah iya. kemana-mana, Oh, Nora. iya. Nggak sampai otakmu ke situ, Yang nggak bangkit sampai. itu hanya Membedakan Yesus yang saja. hidup sama mayat aja kamu nggak Sebentar, bisa Bang kok. Filipus. Woi, di tempat Iya. kerja saya Yang orang namanya Kristen sudah orang hidup buat itu apa? namanya Bang bukan Filipus, mayat. Bang Filipus, Ya, sebentar. Yang yang bangkit itu namanya hanya sudah Yesus hidup saja. itu namanya bukan mayat. Iya. Ngerti Yang nggak? bangkit itu Itu hanya dulu, Yesus saja. itu dulu kamu pahami. Kalau Botol, yang bangkit itu bukan Yesus saja. Saya tunjukkan datanya ya. Kok jangan kayak gitu seolah-olah cuma Yesus ya nggak saja apa-apa, yang siapapun yang bangkit itu Nih, siapapun yang nih. bangkit atau siapapun Nah, mau kucing mau dan- anjing, kalau dia hidup Iya, kembali diam namanya dulu. bukan mayat. Biarkan dulu Itu titik moderator, gitu loh. tolong moderator. Itu dulu yang dipahami. Biar nggak terus dan jadi orang goblok gitu loh. Moderator, di mana sih moderatornya ya? Otak Allah, kalian ya tuh Rabbi. picik gitu maksud saya. Dan Dibenarin dulu otaknya. Otaknya dulu yang dibenarin. Mana itu muslim nggak ada katanya yang di atas. Padahal anak buahku di tempat kerja anak buahku ada dua Sebentar orang. dulu Bang Ini, Filipus, Nora, sebentar. jangan Otaknya kemana-mana. dulu yang dibenarin. Nora, Nora. Yang namanya sudah hidup itu nggak mungkin mayat. Itu dulu. Moderator, Itu limit dulu nggak dia. usah kemana-mana. Limit, limit. Tentang Tuhan, tentang Yesus. Aduh nggak sampai otak kalian ke situ. Limit Kalian dulu. cuma bisanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalian baru paham. Udah diam kau. Diam Sudah, kau dulu deh. begini Ya. Nora. Sebentar, Tanya Bang, aja saya begini satu- Nora. saya satu aja, nggak usah ditanya dulu, Bang. Tunggu Sebentar. semenit. Tanya aja, kalau manusia yang mati bangkit jadi apa? Zombie atau apa? Itu. Nah ini lanjut. saya tunjuk. Nggak usah kemana-mana. Kalian ke judul Moderator bekerja dan
Itu Dan dulu sesudah yang dipahami yang kebangkitan Yesus, diam dulu ya Dek ya. Mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan saya, keluar dari kubur ini mereka jadi apa di apa nih? Di kota Kudus? Hah? Jadi begini. YF. terlalu jauh Nora. Keluar. Aku keluar YF. Aku keluar dari kubur YF. YF. Baca Matius 27 YF. Ternyata ada zombie keluar YF. Kampret kau. Aku pula mau kau apakan? Nara, kamu tuh bodoh, kamu tuh tolol. Tuhan kami mana nih jadi mayat? Tapi pernah jadi mantan mayat. Masa ada Tuhan jadi mayat? Ini kemana otak kau yang botol? Memang muslim-muslim ini itu nggak pernah maju-maju di mana-mana kerja, tempat kerja mereka selalu dibawa. Woi, saya wakil kepala sekolah sekarang dan di bawahku ada 3 orang Kristen, anak buahku. Kampret kau. Saya sebenarnya nggak mau pamer ya. Saya sekarang wakil kepala sekolah di salah satu institusi pendidikan. Dan anak buahku 3 orang Kristen. Wakil kepala sekolah dengan yang di bawah itu mana lebih selain wakil kepala sekolah. Kecuali di atas saya kepala sekolahnya pun Islam. Gimana sih kau? Ini kita punya model. Barangan aja ngomong. Waalaikumsalam. Ya saya sapa dulu yang baru masuk. Ini sudah mencapai maksimum, siapa lagi? Loh, kok turun? Cisco Silva. Siap. Cisco. Siap. Ya, agama apa Bang? Selamat sore. Kristen, Katolik. Ya, silakan Bang. Tadi saya tidak jadi yang sama itu, gitu loh Bang. Apa kita mau bahas Tuhan Oten Mayat Bang? Nanti Abang tak enak pula, ya kan? Atau diskusi lain. Ya. Oh, boleh, ya nggak apa-apa ya. Tuhan Oten Mayat. Nah, itulah yang akan jadi, ini kan pertanyaan. Apakah Tuhan di dalam Kristen itu pernah mati? Iya. Berarti mayat. Sebelum aku jawab, boleh aku tanya satu pertanyaan? Silakan. Malaikat pernah jadi manusia? Pernah. Lalu kenapa Tuhan jadi mayat? Iya, yang lebih ini lagi ya, Yesus mati dan yang membangkitkan itu adalah Allah. Itu. Jadi kalau tidak dibangkitkan, Bunda, nggak sampai ke situ dulu, bukan kebangkitan dulu, mayat dulu. Kenapa Bang Cisco? Oh, kenapa malaikat jadi manusia nggak dipertanyakan? Berarti malaikat pernah jadi manusia? Karena malaikat itu adalah ciptaan Allah juga. Nah, lalu Tuhan sendiri kalau punya kuasa, dia mau berubah jadi apa saja kok diragukan? Ya, nah ini yang akan kita bahas. Sekarang ini yang kita bahas. Kalau Tuhan menjadi apa saja, kenapa kita ragukan? Itu suka-suka Tuhan dong, kan gitu. Sekarang saya akan membuat satu analogi, tapi saya akan bertanya sedikit. Bang Cisco, apakah mungkin Bang Cisco bisa memakan kotoran? Oh, Mama Topiknya beda. Enggak, biar nyambung. Saya nggak mungkin dong, nggak nyambungkan ke situ. Makanya saya kan membuat analogi dulu, ya kan? Contoh, apakah Bang Cisco bisa memakan kotoran? Tergantung. Jangan tergantung Bang. Sekarang bisa atau tidak? Tergantung tainya. Kalau coklat ya dimakan. Kalau ditanyakan kepada saya atau semua manusia? Sekarang kan karena Abang membuat statement Tuhan bisa menjadi apa saja. Sekarang saya tanya, apakah bisa Bang Cisco tuh makan kotoran? Kalau saya jawabnya bisa bagaimana? Iya memang bisa. Berarti tidak berakal. Tunggu sebentar Abangku, jangan disambung biar kita apa. Bisa memang. Tapi apakah pantas Bang Cisco memakan kotoran? Soal pantas dan tidaknya itu tergantung di saya. Nah, saya tanya lagi, apakah pantas Bang Ciko makan kotoran?
Iya, pertanyaannya kan saya jawab pantas dan Enggak, tidak. begini loh Bang. Tinggal jawab aja pantas atau tidak. Kalau menurut saya pantas bagaimana? Berarti Anda memakan kotoran itu pantas. Iya, kalau menurut pemahaman saya kalau pantas. Ya, berarti kan di sini berarti menunjukkan Anda tidak memakai akal logika Anda. Contoh Bukan. satu lagi. Sebentar Bang Cisco. Siap. Anda adalah Enggak anggota gini DPR. Ito, kalau dibilang dia pantas, tunggu Ito, kalau dibilang dia pantas, kalau dibilang dia pantas dia makan kotoran, buktikan on cam, suruh dia makan kotoran sekarang. Suruh dia makan kotoran sekarang, suruh dia makan kotoran. Buktikan perkataan dia, suruh dia makan kotoran sekarang. Tai cica aja. Nggak usah tai mula, tai cica. Nah, ini maksudnya Bang ya. Sekarang satu lagi ya. Ini pantas atau tidak ya? Pantas lah, Bang. Bang Cisco seorang anggota DPR ketika mengadakan rapat di pusat, apakah bisa Bang Cisco memakai baju tidur? Jawabannya saya jawab dulu ya. Iya, bisa atau tidak? Bisa. Apakah pantas memakai baju tidur? Soal pantas dan tidaknya itu saya jawab dulu kan. Enggak, Soal pantas. saya mau tanya Oke, pantas atau tidak gitu loh Bang. Abang misalnya Pantas. seorang Jawaban bekerja itu. pantas. 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 Anda Pantas. mengikuti rapat. Berarti begini, Bang. Berarti ini tidak bisa kita diskusikan lagi karena Iya. Anda mengatakan pantas untuk memakan kotoran Anda sendiri. Saya paham, Mungkin Mbak. ada tai Maksud saya anjing begini. atau tai kucing, Anda pantas. Ini yang mau saya jelaskan. Bang Cisco, Anda tidak bisa untuk diajak berdiskusi karena memang otak Anda sudah tidak bisa dipakai. Anda harus Saya dengar akan- alasan aku juga kan. Kan ada perintah di Sebentar, Google Bang. kan? Ada perintah. Dia Jangan telah dilarikan ke situ. menunjukkan ketidakwarasan sejak tadi. Cuma. Nah, jadi begini ya. Kenapa saya analogikan ke situ, Bang Cisco? Tuhan bisa menjadi apa saja. Ya, suka-suka dia. Bisa. Tapi apakah pantas Tuhan menjadi manusia? Tidak Pertanyaannya kok jaringanku. Manusia seketika bisa mati tanpa mengenal umur. Manusia bisa merasakan lapar, haus. Yang dirasakan saya dirasakan oleh Yesus. Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Kalau kamu mengatakan, oh Yesus itu ada mukjizatnya. Hei, jangan lupa. Nabi Musa pun ada mukjizatnya. Nabi Nuh ada mukjizatnya. Jangan dilupakan itu, Bunda Ramanois. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan, pantaskah Yesus jadi manusia? Ya pantas, karena memang Yesus itu adalah manusia. Sesuai tertulis di dalam Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti manusia. Tapi apakah pantas Yesus dijadikan Tuhan? Tidak pantas. Karena apa? Karena Tuhan itu yang sudah maha pencipta, maha mengetahui, maha kekal. Tidak mungkin dia lapar, tidak mungkin dia haus. Tapi didapati di dalam ketuhanan Yesus yang notabene-nya Yesus lapar, haus, marah. Itu tidak mungkin. Makanya ini sekarang soal pantas atau tidak, Bang Cisco. Anda bisa memakan kotoran Anda, tetapi tidak pantas Anda memakan kotoran. Karena apa? Ada makanan lain yang bisa untuk dimakan. Anda bisa masuk ke gedung DPR, MPR untuk melakukan suatu rapat memakai baju renang bahkan atau kolor saja bisa. Tetapi apakah pantas seperti itu? Tidak pantas. Paham ya? Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Salah satu sifat Tuhan, maha melihat, mendengar, maha pengampun. Bahkan Yesus saja mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak bisa mengampuni orang. Berarti dia bukan Tuhan. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bahkan dia mengatakan sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, Tuhan kok tidak bisa berbuat apa-apa? Dari sini sebenarnya sudah kelihatan, Bang Cisco. Anda aja ditanya analoginya simple sebenarnya. Pantas atau tidak pantas? Gitu loh, Bang. Jadi di sini memang tidak bisa untuk berdiskusi sama Anda. Ketika Anda mengatakan pantas kalau saya makan kotoran. Gitu loh. Makanya saya larikan ke situ. Dia bilang
bilang Tuhan bisa jadi apa saja. Kita tanya, apakah Tuhanmu bisa jadi cacing? Bisa, Kisko. jawabannya bisa. Tetap bisa. Jadi apa saja Tuhan bisa logikanya. Tapi itu Maha Kuasa. Cuman masalahnya itu yang dipermasalahkan Bunda Nore pantas enggak? Nah, Tuhan jadi gini, manusia itu. analoginya gini Ustadz. Pantaskah kau jalan di jalan raya telanjang bulat? Pantaskah? Bisa. Kalau bisa saya bisa. Bisa kau lakukan, bisa kau lakukan telanjang bulat. banget, Tetapi apakah kau akan melakukannya? Kalau kau melakukannya berarti kau gila. Tidak lah. Nggak pantas lah, normal, nggak waras. Iya, bisa makanya jalan, jalan tuh. Allah Tinggal itu tanggalkan tidak pakaian aja. Allah Jalan, itu udah. laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Lanjut. Iya, kalau cuma jalan di jalan raya nggak pakai baju itu berapa itu lama, makanya berapa sebenarnya susahnya? analogi yang simple loh Bang Cisco, simple sekali. Kenapa Tuhan tidak jadi lalat hijau aja? Karena kita tahu lalat hijau itu selalu berada di apa? Di kotoran, di tempat sampah. Apakah Tuhan saya di tempat sampah? Gitu loh. Jadi kalian di sini yang merendahkan Tuhan kalian. Kalian rendahkan Tuhan kalian. Oh pantas jadi manusia, bisa jadi manusia. Sementara apa? Tuhan tidak mungkin BAB, tapi Yesus BAB. Jadi tolonglah Bang Cisco ya, juga. berobat lagi lah dulu ke psikiater. Mungkin sudah kena tuh otaknya. Mungkin udah kena. Maaf Bang Cisco. Ya maaf sekali. Bukan saya ingin menghina atau mengapakan Anda ya. Tapi ketika saya membuat satu analogi seperti itu tuh, Anda mengatakan pantas, memakan kotoran pantas. Ya Allah, na'udzubillah. Dari sini aja udah kelihatan kok. Akal pikiran Anda tuh tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ya Bang Cisco. tergantung tainya Bunda, tergantung. Kalau tainya keras ya dimakan, kalau encer ya diminum. Ih, jijiknya aku. Tapi Jadi saya silakanlah bisa Bang tinggal Cisco masukin ke mulut punya pelan. Berpikir lagi lah Bang Cisco ya. Tolong ya. Kalaupun juga ini diskusi begini kadang didengar sama anak saya. Ketawa gitu loh. Ya bagaimana nggak ketawa? Ada Tuhan yang bisa mati. Ada Tuhan yang bisa BAB. Ada Tuhan yang bisa bisa nangis. Kan lucu. Kentut juga. Pasti dia kentut. Kalau nggak kentut ya kentut. Kentut juga. Selamat sore, user. 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 Kok Mbak dari tadi belum dengar penjelasan aku ini, bagaimana ini? Silakanlah kamu menjelaskan. Nauzubillah. Dia ternyata dia tidak mendengar. Tidak bisa, argumentasi itu harus dengar dari kami juga. Jangan kamu ceramah saja. Halo, selamat sore, selamat sore. Tadi kan Mbak bertanya. Iya, sore. Abang Cisco. Pak, tunggu dulu. Panjang kali lebar, Nora menjelaskan, Anda tidak mendengarkan. Lucu kau. Bukan. Saya Kamu dari dengar. mana? Cuma kan saya punya alasan juga kan. Pantas dan tidaknya kan saya punya alasan. Silakan. Turunlah kau Cisco. Kau ini saya pikir Kristen KTP-nya kau ini. Pak, makanya aku mau kasih penjelasan dulu. Pantas dan tidaknya itu harus patokannya di apa? Ya sudah jelaskan. Seseorang kalau melakukan pembunuhan, patokannya di mana? Ada undang-undangnya dulu. Kalau undang-undangnya nggak ada, orang melakukan Ya pembunuhan. udah nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman Kita kasih dia. Kita kasih si Kisko kita kasih dia kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang imannya. Silakan Bang Kisko. Ya, Mbak tadi bertanya. Gak wajar. Lalu ukurannya di mana? Yang menjadi patokannya di mana? Jadi Gak izin bisa ya teman-teman analisa. menjawab ya. Dengar suaraku Bang Kisko. Ya siap. Bang Kisko.
ketika itu orang menganalogikan tentang memakan kotoran tadi, ya, yang menjadi patokan dan tolak ukurnya itu adalah akal. Manusia kan punya akal, Bang. Kau kan manusia, seharusnya kan kau punya akal, Bang. Ya, di mana akalmu? Ketika ada banyak makanan di atas bumi ini, kotoran yang kau makan. Kan jadi konsepnya kan udah berbeda. Gak wajar lagi kau dikatakan manusia, karena ternyata kau gak punya akal. Yang kedua, iya, kalau soal tentang konsep ketuhanan itu tadi, nama Tuhan itu Maha Pencipta. Seiring karena dia Maha Pencipta, dia memiliki kekuasaan yang maha kuasa. Untuk apa lah dia menjadi pencipta, jadi ciptaannya, Bang? Sementara dia adalah Maha Kuasa, Bang. Untuk apa dia merendahkan dirinya gitu loh? Ketika kau memakan kotoranmu, kan berarti kau merendahkan dirimu kan, Bang, dan meninggalkan akalmu. Tak pantas kau dikatakan manusia. Begitu juga soal ketika dalam imanmu Tuhan itu turun ke dunia menjadi manusia, lalu mati. Padahal dia adalah pencipta, maka tak pantas lagi dia dikatakan Tuhan. Karena apa? Sifat ketuhanan itu tidak ada lagi pada dirinya, gitu loh, Bang. Itu memang betul. Sampai sini paham, Bang? Topiknya beda. Ini ada taping di bawah ini, Bang Gisko, ini ada taping lagi, Bang Al-Fatih. Binatang aja nggak mau makan kotorannya, Bang. Ada, Bang, B2 makan kotorannya, Bang Fatih. B2 makan kotorannya, B2. Saya orang naik dan mau bilang itu kok. Kok mirip, Bang Gisko? Kok mirip, Bang? Aduh. Silakan, kasih penjelasan, Bang Gisko, silakan. Oke. Aku tanya, kok tadi aku tanya malaikat itu bisa jadi manusia? Iya kan? Karena malaikat itu datang berupa malaikat, berupa roh, maka manusia itu tidak akan mengenal dia. Oh iya, tidak sih. Cuma satu pisau pun nanti mau masak ada. Aduh. Silakan Bang Cisco. Ya, turunkan aja. Tadi Mbak kasih perumpamaan tentang makan kotoran sama Tuhan menjadi mayat. Itu kan beda. Makanya jawaban saya, ya bisa. Lalu Mbak bantah itu nggak boleh, nggak bisa. Enggak, Karena di bagian apa? malaikatnya. Karena Saya Tuhan- penasaran dulu dengan omongan kau di bagian malaikat. Nah, waktu malaikat menampakkan diri ke Siti Maryam, itu kan wujudnya manusia. Jangan Siti Maryam, menurut Bibel kau. Ya, manusia. Wujudnya manusia. Kepada Siti Maryam, tapi di dalam Bibel kau memang berwujud manusia. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria itu berbentuk manusia. Loh, di Al-Quran kan manusia. Saya nggak tanya Al-Quran, saya tanya kitab kamu. Ya, Malaikat yang Gabriel bertanya datang sekarang kepada saya, Bunda Mbak. Maria sebentar. Malaikat bertanya Gabriel sekarang datang saya. kepada Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria berbentuk manusia. Iya. Gak ada urusannya. Kamu agama Kristen atau agama apa sih? Lo saya Dia tanya. dari Mbak itu Al-Quran pula. Mbak Di itu dalam meragukan Tuhan Al-Quran, menjadi mayat. Lalu aku Malaikat tanya, Jibril datang kepada Siti Maryam, itu yang dilahirkannya itu Nabi Isa, bukan Yesus. Kamu kan Yesus. oh berarti Nabi Isa itu bukan Yesus. Kamu kan Yesus. Kamu ceritakan aja menurut kitab kamu, gitu loh. Malaikat datang kepada Maria, itu berbentuk manusia atau tidak? Kan itu saya tanya. Hello. Loh, saya tanya Mbak nggak jawab, Mbak tanya balik saya. Gimana ini? Loh, kamu menjelaskan sama saya menurut Al-Quran saya, sementara kamu itu Kristen Yesus. Nah, kalau di begitu, Al-Quran saya sudah jelas. Di Kalau kenapa? Al-Quran saya sudah jelas. Sekarang di dalam kitab kamu jelas apa enggak? Saya pengen tahu. Malaikat Kalau begitu, Gabriel kenapa pada Tuhan saya jadi manusia, bulan jadi mayat? Kamu ke-6, meragukan. pada bulan ke-6 Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan kepada Maria dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanyaan saya,
itu berbentuk menyerupai manusia atau tidak, menjadi manusia atau tidak. Malaikat Gabriel menjadi manusia atau tidak, Bang Cisco? Tidak tercatat. Oke, tidak tercatat. Ya. Nah, sekarang kenapa diutusnya malaikat? Kok tanya sama saya? Berarti Anda tidak membaca kitab Anda sendiri. Malaikat kok kita tahu? Berarti Anda tidak membaca kitab Anda sendiri. Baca di dalam Keluaran 33 nomor 20. Coba silakan baca Bang Cisco. Saya pengen Anda yang membaca. Silakan baca Bangku. Keluaran 33 nomor 20. Makanya kenapa harus diutus malaikat? Kenapa malaikat menjadi manusia saja bisa? Kok Tuhan menjadi manusia tidak bisa? Padahal malaikat itu adalah roh. Sebentar. Baca Keluaran 33 nomor 20. Saya ingin mendengarkan. Loh, kenapa? Enggak, Bang Cisco, saya mohon. Kita diskusi, Bang. Abang setidaknya harus menyiapkan data. Setidaknya kitab Anda sendiri. Tolong dibacakan Keluaran 33 nomor 20. Inilah nanti jawaban. Kenapa malaikat bisa menjadi manusia, tetapi Tuhan tidak? Silakan dibaca dulu, Abangku. Oke, siap-siap. Oke, saya tunggu. Sekalian abang biar mendapat pahala juga kan, membaca kitab Anda kan dapat pahala itu, lumayan. Beda topik. Ya silakan, Keluaran 33 nomor 20. Ya, Amba baca aja di situ karena saya tidak bawa Alkitab. Jadi abang bawa apa di sini? Bawa handphone. Ya silakan, dibacakan. Bawa handphone berapa? Ya, baca Satu, aja, dua. saya dengar dari sini. Handphonenya berapa? Tuh. Berapa? 1. Jadi abang tadi minta naik, mau berdiskusi. Kalau tanpa adanya di situ data bantuan Anda, bagaimana Anda bisa berdiskusi sama saya? Saya kalau diskusi di sini Bang Cisco, jujur, sebentar. Saya kalau diskusi di sini, saya harus menyiapkan satu apa? Satu HP. Ini paling utama. Kedua apa? Al-Quran. Ketiga apa? Kitab Bible kamu. Kitab Bible kamu ada loh sama saya. Biar apa? Biar jangan dikatakan saya nih framing asumsi atau nanti ujungnya jadi memfitnah. Penafsirannya kan beda-beda. Sebentar. Enggak, saya nggak butuh, saya nggak butuh penafsiran. Saya nggak butuh penafsiran. Saya akan bacakan. Keluaran 33 nomor 20. Berbunyi seperti ini. Oke. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti apa di sini? Nah, terus menurut Berarti Amba apa? itu Dengar maksudnya dulu. gimana? Yang memandang Tuhan, apa dikatakan firman-Nya di sini? Yang memandang Tuhan tidak akan dapat hidup. Jadi bagaimana caranya Allah itu menyampaikan firman-Nya kepada utusannya? Itulah melalui malaikat. Salah satunya, malaikat itu diutus untuk menyampaikan firman. Gitu loh abangku. Terus Isa itu menyampaikan firman atau dia sendiri yang firman? Menyampaikan firman. Kamu Coba baca lupa di surat dalam Maryam kitabmu itu. sendiri sebentar. Di dalam kitabmu Baca sendiri surat apa Maryam dikatakan? dulu. Dia menyampaikan firman atau dia sendiri yang firman? Di dalam surat Maryam ayat berapa? Saya nggak tahu. Baca surat Maryam ayat 19. Jangan tunjukkan data sama saya kalau Ayat Anda 19. sendiri tidak memakai data. Malaikat Jibril berkata kepada Siti Maryam. Apa kalimatnya di dalam Al-Quran? Apa? Di surat Maryam ayat 19. Coba buka baca Ya, dulu. enggak, kamu baca kurang lah. paham. Kamu tadi, Saya kan saya udah bilang tunjukkan nggak punya- data, kamu suruh saya nggak punya membaca. HP. Kamu apa aja? Googling dari situ, baru kamu baca, baru apa? Masuk lagi. Kalau kamu kepental, saya akan menjambak kamu, karena saya di sini moderator. Silakan.
Ya tinggal Mbak baca saja tuh, kan punya 2 HP. Tinggal ketik saja di sana korek. Kamu bisa masuk dari aplikasi. Silakan. Aduh. Silakan. Silakan, Bang. Halo. Halo. Bang Cisco. Bang Sapran.